agak trauma juga bawa kucing ke kayak ke tempat-tempat lain. Ada rekomendasi dari orang lain di sini, katanya alhamdulillah kucing-kucingnya kalau dibawa ke sini sehat-sehat. Alhamdulillah sih memuaskan. Alhamdulillah sangat memuaskan. Memelihara hewan kesayangan di rumah adalah hal yang menyenangkan. Apakah itu memelihara kucing, anjing, kura-kura, hamster, burung kicauan, atau hewan kesayangan lainnya. Tidak hanya sebagai teman bermain, ternyata memelihara hewan kesayangan dapat menjadi sumber kebahagiaan anggota keluarga, bahkan dapat memberikan beberapa manfaat positif lainnya. Namun sebagai pemelihara kadang kita abai terhadap kesehatan hewan yang kita pelihara, padahal sejatinya kesehatan hewan peliharaan dapat mempengaruhi juga kepada kesehatan kita. Yuk kita cari tahu bagaimana cara merawat kesehatan hewan, seperti halnya yang dilakukan oleh Puskeswan Pandeglang yang terkenal dengan telaten dan bagus dalam menjaga kesehatan hewan. Puskeswan Pandeglang banyak sekali pengunjung setiap harinya karena terkenal dengan kepiawaian para dokter dan para medisnya dalam memberikan perawatan kepada binatang peliharaan. Nah buat sobat, apabila mendapatkan keluhan pada hewan peliharaan, jangan lupa dikonsultasikan ke Puskeswan Pandeglang. Perlu diketahui juga nih, hewan kesayangan yang terjaga kesehatannya dan terpelihara dengan baik, maka secara tidak langsung juga dapat mencegah dan mengurangi penyebaran penyakit sehingga dapat juga mendukung kesehatan lingkungan. Ini kan untuk penanganan pertama kita timbang dulu berat badannya berapa untuk menentukan dosis obat. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan suhu menggunakan termometer. Nah nanti setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui penyakit apa yang diderita oleh si kucing itu. Bisa melalui palpasi atau kita pegang area yang sakit, atau bisa juga dengan inspeksi atau secara yang melihat gejalanya. Ini kan masih tahap awal, masih pengecekan suhu dulu, jadi kita masih belum bisa untuk diagnosanya. Cuma kalau dari gejala yang terlihat, ini kan di bagian telinga sudah ada keropeng-keropeng. Nah, kalau dari gejala yang terlihat ini dia lebih ke arah penyakit skabies yang disebabkan oleh kutu seperti itu. Ini kan pertama untuk skabiesnya nanti kita suntik obat anti parasit di bagian tengkuknya, di bagian kulit. Setelah itu biasanya kita kasih advice atau saran untuk di rumah, misalkan dimandikan setelah beberapa hari seperti itu. Yang itu cukup. Kemudian untuk ini kan ada jamur juga di bagian kulitnya, ada yang botak. Nah ini biasanya kita kasih salep yang botak ini jamur. Kemudian kalau yang di telinga ini kutu. Disebabkan oleh kutu, nama penyakitnya skabies. Memelihara hewan peliharaan berarti Anda juga harus memperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Salah satunya dengan secara rutin mengonsultasikan kesehatan hewan peliharaan ke dokter hewan. Tidak hanya kita sebagai manusia, hewan pun butuh perhatian khusus karena bagian dari makhluk hidup. Soalnya kan dia menyusui, menyusui si Miom menyusui. Oh, di steril. Jadi rumah kebanyakan soalnya. Yang mana? Kasihan juga kalau dia melahirkan sama saya. Oh, ini udah 2 kali melahirkan. Ini tiga-tiganya mau disteril. Iya. Terus anaknya ada 4, ini anak ketiga. Oh, ini sering dari kecil dia. Ini juga nih, kalau sakit kesini semua nih. Ini siapa? Kalau kan ini aja. Soalnya udah langganan, udah kenal sama dokter di sini. Jual sama 9 Ada sehat si pocok. Alhamdulillah, itu apa yang baik kak. Makanya di sini ini saya dekat gitu, ramah, terus pelayanannya cepat, terus kucing-kucing pada sembuh kalau di sini.
itu sebenarnya kesehatan hewan itu penting juga untuk kesehatan manusia. Ketika hewannya sehat, manusia juga sehat. Kesejahteraan hewan itu ada 5 prinsip. Yang pertama, dia bebas dari rasa lapar dan haus. Yang kedua, itu bebas dari rasa sakit, luka penyakit, dan kondisi tertekan. Nah, dari kesehatan hewan itu kan masih penting ya. Jadi ketika hewan sakit, makanya harus kita bawa ke fasilitas kesehatan. Gitu. Ketiga, itu bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan. Ini juga penting karena banyak juga manusia itu tidak suka dengan hewan, tapi bukannya membiarkannya, tapi justru kita menyiksa. Ada yang nendang, ada yang menyiksa, bahkan ada yang tega membunuh dan memutilasi gitu ya. Kemudian yang ketiga ya. Kalau untuk yang keempat itu bebas untuk melakukan perilaku alaminya. Nah, itu seperti mereka kan ada kebiasaan berburu. Nah, itu juga harus kita salurkan. Kalau kucing ya, contohnya saja kucing, dia suka berburu. Makanya harus kita sering ajak main. Jadi jangan hanya di kandang aja gitu. Itu juga melanggar prinsip kesejahteraan hewan gitu. Yang kelima, itu bebas dari perlakuan kasar dan pembunuhan. Itu masuk ke yang tadi yang poin nomor 3. Mulanya mata berair, terus cacingan ya. cacingan juga, terus telinganya minta diperiksa. Berair. Terakhir obat cacing emang kapan Pak? Lama ya. Udah lama ya, udah nggak pernah obat cacing. Tunggu dulu ya. Kalau matanya berair dari kapan itu? Baru kelihatan ini. Baru hari ini matanya berair. Kalau aja sekitar 3 atau 6 bulan ya. Nah, cuman kalau misalkan ada penyakit biasanya pasti dokternya kita suruh untuk kontrol gitu. Ini kayak gini kan. Nah dia ini penyakit baru apa nih kayak gini nih? Ini kemungkinan sih otitis ya, radang radang telinga. Kayaknya sih udah lumayan lama dan di ini aja udah lumayan lama dan parah, makanya kelihatannya berair sama kelihatannya kayak nanah gitu. Kayak gitu. Terus tadi kan ada riwayat cacingan dan juga matanya belekan. Matanya berair nih, kemungkinan mata berair bisa jadi karena memang ada sakit di mata atau misalkan dia bawaan dari cacingan. Karena bisa jadi penanganan pertamanya pasti kita kasih obat cacing, biasanya pakai lokal karena dia 6 kilo kita kasihnya wah. Maaf ya, pinjam ya. Nih, sambil kita kasih snack dulu ya. Oh, jadi ada cara biar dia jinak ya? Iya, Nah, karena kucingnya nggak mau diam, dikasih snack dulu. Nih, ada snack nih. Enak kan? Karena udah punya 2 kucing dan alhamdulillah semuanya di sini. Alhamdulillah percaya banget sih, karena udah percaya banget sama pelayanan di sini. Jadi udah langganan banget di sini ya Pak. Sebelumnya agak trauma juga bawa kucing ke tempat-tempat lain, kayak harus periksa kemana-mana gitu. Jadi ada rekomendasi dari orang lain di sini, katanya alhamdulillah kucing-kucingnya kalau dibawa ke sini sehat-sehat, layanannya juga bagus. Jadi sampai sekarang masih langganan di sini. Dan tentu kalau ada penyakit baru ke dokter di sini. Kalau nggak penyakit enggak. Ya. Dari ini, Bapak
mudikan gitu kakak menangani Bisa seminggu sekali malah, soalnya kucing di rumah kan banyak gitu kan. Alhamdulillah sih memuaskan, buat pelayanannya juga oke, pemberian kawannya apa namanya mengerti, jadi sip lah. Jadi kalau kita lihat rata-rata kunjungan puskeswan Pandeglang itu setiap hari antara 10 ekor gitu ya, sampai 15 lah, sekitar 15. Ini juga kunjungan juga tidak hanya dari warga Pandeglang, ada beberapa warga di luar Pandeglang juga alhamdulillah memanfaatkan puskeswan Pandeglang. Pada khususnya warga masyarakat Pandeglang yang memiliki hewan kesayangan, silahkan manfaatkan pelayanan puskeswan Pandeglang yang saat ini sudah ada. Kita menghimbau kepada warga masyarakat Pandeglang untuk mendatangi puskeswan Pandeglang apabila mendapati hewan kesayangan kita sakit. Kemudian kalaupun hewan kesayangan itu tidak sakit, agar supaya tetap sehat, silahkan juga datang ke puskeswan untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan biasanya pemeriksaan rutin, vaksinasi, kemudian pemberian obat cacing, dan pemeliharaan kesehatan, pemberian obat vitamin agar hewan kesayangan kita tetap sehat.